Yang kedua, saudara, anehnya, pada waktu dia bicara tentang Islam sebelumnya, dia mengatakan kata-kata yang lain. Untuk tahu kata-katanya seperti apa waktu dia bicara tentang Islam, saudara perhatikan cuplikan ini. Kata-kata dia sendiri. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Nah, saudara terlihat bahwa waktu dia bicara tentang Islam, dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang mempunyai pandangan yang negatif tentang Islam karena oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu dalam Islam yang hidup secara salah atau secara jahat. Kira-kira intinya seperti itu. Nah, bukankah itu hal yang sama yang terjadi pada waktu kasus Kristen di mana pendeta-pendeta itu minum mabuk sebelum berkhotbah? Nah, mengapa bisa terjadi semacam ini? Kok omongannya bisa tabrakan satu sama lain? Menurut saya ada dua kemungkinan, saudara. Pertama, orang ini memang bodoh sehingga dia tidak sadar bahwa omongan itu bertentangan satu dengan yang lain. Atau kedua, dia memang penipu yang menerapkan standar ganda. Kepada Kristen, dia memakai pengalaman pribadi atau kesalahan oknum sebagai kesalahan agama, di mana Kristen tidak mempunyai nilai apa-apa. Tapi tentang Islam, dia mengatakan bahwa kesalahan oknum itu tidak boleh dijadikan sebagai kesalahan Islam. Jadi ada dua kemungkinan saja. Dia sadar ini kesalahan, tapi dia pergunakan standar ganda. Yang kedua, dia memang bodoh sampai tidak tahu bahwa kata-katanya bertentangan satu sama lain. Yang manapun, menurut saya, saudara, dia fatal dua-duanya. Jadi ini hal pertama yang saya tanggapi. Lalu, hal lain yang saya tanggapi adalah bahwa di dalam CD yang sama, dia mengatakan bahwa Paulus menganggap bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus lahir tanpa ayah. Saudara perhatikan kutipannya, saya berikan kutipannya lagi. Begitu ya. Nah, ketika Yesus itu datang, dianggap oleh Paulus dia adalah Tuhan. Karena ada tiga hal yang membuat Paulus termotivasi untuk menjadikan Yesus Tuhan. Yang pertama, Paulus menganggap kehadiran Yesus tanpa ayah adalah merupakan peristiwa spektakuler yang sangat ajaib, yang tidak mungkin dilakukan kalau bukan Allah sendiri yang melakukan hal itu maka terjadi. Jadi Paulus bermatematika, Paulus berasumsi, mengatakan bahwa, oh barangkali inilah Tuhan, karena sudah tidak ada nabi lagi yang akan muncul. Paulus lupa bahwa akan ada nabi yang nanti akan muncul setelah kemunculan Isa, dan setelah dimuliakannya Isa, baru nanti akan datang 576 tahun kemudian. Yang kita yakini bersama, itulah Nabi Muhammad. Nah, saudara, dari kutipan ini jelas bahwa dia menyatakan mengapa Paulus itu percaya atau menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, karena Paulus percaya atau Paulus mendasarkannya pada fakta di mana Yesus lahir tanpa ayah. Saudara, saya akan menanggapi ini. Yang pertama, saudara, tanggapan saya adalah, menurut saya orang ini ngawur dan bersifat memfitnah. Kapan Paulus menganggap Yesus sebagai Tuhan dengan dasar bahwa dia lahir tanpa seorang ayah jasmania? Kapan? Kalau ada, coba berikan ayatnya. Kalau memang kamu doktor teologi, kuasai Alkitab, kasih tahu saya satu ayat di mana Paulus percaya Yesus adalah Tuhan dengan dasar kalau dia lahir dari perawan atau dia lahir tanpa ayah secara jasmani. Lagi pula, saudara ya, iman Kristen yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau adalah Allah, itu tidak didasarkan pada fakta bahwa Yesus lahir tanpa ayah atau lahir dari seorang perawan. Saya sadar bahwa Yesus lahir dari perawan, itu adalah salah satu keunikan Kristus. Salah satu keunikan Yesus Kristus. Tetapi itu menurut saya tidak cukup untuk menjadikannya menjadi dasar bahwa dia adalah Tuhan. Kalaupun mau dipakai itu sebagai dasar, dasar ini mesti berdiri bersamaan dengan dasar-dasar yang lain. Jadi dari sekian banyak dasar, lalu kita menarik kesimpulan Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah.
Tapi kalau fakta bahwa dia lahir dari perawan, atau dia lahir tanpa ayah secara jasmani, berdiri sendiri, saya ini, saudara, saya ini belajar kristologi. Saya ini dosen teologi, khusus mengajar kristologi. Saya tidak pernah pakai fakta bahwa Yesus lahir dari perawan atau tanpa ayah itu sebagai dasar bahwa dia adalah Allah. Kalau kita pakai dasar seperti itu, nanti mereka bilang lagi, lah kalau Yesus itu jadi Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, bukankah Adam lebih hebat? Adam itu muncul ke dalam dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Kenapa Adam tidak dijadikan Allah? Saudara-saudara, kita tidak bicara tentang satu fakta, kita bicara tentang banyak fakta. Ada banyak fakta itu, kalau diberdirikan bersama-sama dengan fakta bahwa Yesus itu lahir dari perawan, itu bisa dipertimbangkan, sehingga lalu kita mencapai kesimpulan, Yesus adalah Allah. Lalu saudara, perlu juga dipikirkan bahwa ajaran Paulus bahwa Yesus itu adalah Allah, atau ajaran yang mengatakan Yesus adalah Allah atau Tuhan, itu bukan datang pertama kali dari Paulus. Paulus ini baru bertobat setelah Yesus naik ke surga. Tapi sebelum itu sudah ada rasul-rasul yang lain, yang murid-murid rasul-rasul langsung dari Yesus, dan mereka percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Rasul Yohanes misalnya, dia adalah salah satu rasul yang terdekat dengan Yesus. Dan Yohanes memberikan kesaksian dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman di sini adalah gelar dari Yesus, sehingga firman itu adalah Allah, maksudnya Yesus itu adalah Allah. Ini kesaksian Rasul Yohanes. Juga Rasul Yohanes ini yang menulis kitab Wahyu, dan di dalam kitab Wahyu ditulis demikian, Wahyu 1 ayat 7 dan 8, lihatlah dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Semua bangsa yang akan melihat dia, semua yang menikam dia, sudah jelas bicara tentang Yesus. Lalu ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Ini kata-kata Yesus. Tapi kalimat selanjutnya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, konteksnya bicara Yesus, tapi Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yohanes yang mencatat ini, dan ini berarti bahwa Yohanes sendiri percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Rasul yang lain, murid langsung dari Yesus, itu adalah Rasul Thomas. Pada waktu dalam cerita kebangkitan Tuhan Yesus, Thomas sebelumnya tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi setelah Yesus menampakkan diri kepada dia, dia mengucapkan sebuah pengakuan iman di dalam Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Jadi di sini Thomas menyebut Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Orang-orang Unitarianisme seperti Franz Donald mengatakan bahwa ini bukan berarti Thomas percaya Yesus Tuhan dan Allah. Ini hanya semacam ungkapan kekagetan. Misalnya kita tahu-tahu melihat sesuatu yang aneh, lalu kita bilang, ya Allah. Saudara, ini tidak memungkinkan, saudara ya. Mengapa? Karena ini orang-orang Yahudi itu ada hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sehingga mereka tidak bisa tahu-tahu kaget lalu latah, ya Tuhan, ya Allah, dan sebagainya. Ini tidak cocok. Sekarang dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Seandainya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, pasti Yesus sudah tegur Thomas, hei Thomas, jangan panggil aku seperti itu, aku bukan Tuhan dan aku bukan Allah. Padahal saudara, Yesus tidak membantah kata-kata Thomas, bahkan Yesus anggap kata-kata Thomas itu sebagai iman. Yesus berkata, kamu melihat aku dan kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kata-kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus anggap itu sebagai sebuah kepercayaan, sebuah iman. Yesus tidak pernah mengkoreksinya. Dari sini secara implisit kita harus percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tapi juga ini membuktikan bahwa Rasul Thomas sendiri percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana dengan Rasul Petrus? Rasul Petrus percaya Yesus adalah Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dikatakan demikian, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Petrus itu percaya Yesus Allah, Yesus adalah Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sudah dipercayai oleh para rasul. Petrus sudah percaya itu, Yohanes sudah percaya itu, Thomas sudah percaya itu, dan saya percaya semua rasul itu percaya itu.
Paulus itu baru bertobat belakangan setelah Yesus naik ke surga. Karena itu kalau Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah, itu bukan rekayasa Paulus, itu bukan asumsi Paulus, itu bukan Paulus sementara bermain matematika seperti tuduhan orang bodoh ini. Ini jelas Paulus mengajarkan suatu iman, satu kepercayaan yang hanya meneruskan apa yang sudah dipercaya oleh murid.